Banyak orang yang nyoba konten sosial media tapi mereka masih gagal karena belum tahu gimana caranya menggali potensi sampai akarnya. Dan kali ini gue bakalan bahas buat lo semua dan gue akan coba sederhanakan sampai lo bisa mengaplikasikannya setelah gue bahas kemarin ya mengenai nalar, karya, dan nilai. Karena itu semua akan berhubungan dengan bagaimana lo mencari potensi dalam diri lo sehingga ketika lo masuk dan mulai ngonten sosial media, lo punya tujuan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Smart Audience. Kali ini gue bakalan bedah gimana sih caranya ketika kita ingin ngonten di sosial media dan banyak orang yang bilang kalau mau bangun personal branding, kemudian juga nentuin niche itu harus gali apa yang ada dalam diri kita. Tapi ternyata nggak segampang itu dong. Ya kan, banyak juga orang yang gue nggak tahu nih di mana skill gue nggak tahu sih minatnya apa. Nah, di sini gue bakalan breakdown dan gue bakalan bahas sampai deep banget dan yang jelas, tapi gue bakalan kasih beberapa insight buat lo dulu supaya lo paham bahwa ternyata ada 3 mindset yang sering hinggap di kreator pemula. Oke, yang paling pertama adalah yang biasanya hinggap di kreator pemula adalah mentalitas instan atau instant gratification mindset. Jadi akar masalahnya itu selalu melihat highlight reels orang-orang sukses dan mengharapkan pengakuan instan tanpa memahami proses panjang di baliknya. Jadi lo sering ngebandingin diri lo dengan orang-orang yang udah sukses. Mereka dapat viewsnya banyak, jutaan. Ya mungkin gua ngerti karena lu consume konten-konten edukasi yang berpikir begini. Dari follower segini jadi segini cuma dengan hook ini aja. Tapi lo nggak tahu kan apakah hook itu works di audience lo, kemudian apakah memang konten itu works di audience lo, kita kan nggak tahu. Dan pada akhirnya lo ngerasa hook ini nggak works di gua, kemudian lo nyari lagi dan berharap bahwa dalam hitungan hari atau mungkin hitungan minggu atau bahkan hitungan 1-2 bulan lo bisa viral gitu. Walaupun itu semua bisa dibantahkan oleh framework, tapi framework ini pun harus sesuai dengan apa yang bakal lo utarakan, karena tentunya ketika kita ingin menjadi seorang content creator dan punya value dan bahkan lo punya visi ke depan, ini penting banget yang namanya struktur untuk menjadi seseorang yang viral di sosial media dengan persona tertentu. Yang kedua adalah mentalitas perbandingan sosial atau social comparison mindset. Jadi sering banget lo ngebandingin diri lo sama seseorang atau lo berusaha untuk menjadi orang lain ketika di depan kamera. Jadi pada akhirnya lo kehilangan identitas. Contoh misalnya kalau lo benar-benar suka nih ya sama kreator A. Misalnya gua ambil nama Timothy Ronald lah ya. Dengan gayanya yang sarkas, memotivasi dan kemudian juga berusaha membangkitkan semangat orang-orang supaya mau kerja keras dan menuju kekayaan. Lo adopsi, lo telan bulat-bulat tapi tanpa dibarengi dengan disiplin ilmu yang kuat dan bahkan pengetahuan yang lebih dalam. Yang pada akhirnya bukan dapetin views, lo malah dapetin hujatan. Kenapa? Karena untuk menjadi seseorang di depan kamera itu kan lo mesti ngerti lo tuh siapa, mau jadi apa dan bagaimana. Kan begitu guys. Jadi sering banget perbandingan inilah yang membuat lo semua jadi stagnan. Yang pada akhirnya ketika ingin melangkah itu gua takut dihujat, gua takut idenya nggak sempurna, dan sehingga ketika lo ngerasa gua nggak berbakat jadi konten kreator tapi ternyata ada orang yang betul-betul bisa memodifikasi misalnya ya brand personal brandingnya Timothy Ronald ini malah jadi berhasil dan lo ngerasa padahal gua bisa gitu, yang pada akhirnya ya lo menyesal sendiri. Itu adalah yang terjadi ketika lo sering membandingkan diri sendiri dengan kreator besar. Mentalitas fear of missing out. Nah, jadi ini sering kali terjadi ya ketika lo main di TikTok. Ini kan jadi trendsetter sosial media. Jadi yang pertama viral di TikTok baru ngikutin Instagram, YouTube gitu. Lalu saling ngikutin tren karena pengen dapetin exposure. Tapi nyatanya ketika follower lo masih sedikit, lo coba ngikutin tren velocity, apakah itu ikut viral juga? Kemudian lo pernah nggak berpikir value apa sih yang lo kasih ke audiens gitu? Memang TikTok ini kan platform entertaining ya, yang sifatnya distribution konten. Mereka bukan sosial media karena menyebarkan konten berdasarkan minat dan kesukaan. Nah, jadi pada akhirnya ketika lo selalu ikut-ikutan yang begituan, lo nggak punya tujuan yang jelas. Kalau konten lo edukasi, tiba-tiba lo nyasar ke velocity, tiba-tiba lo nyasar lagi kemana, yang pada akhirnya lo kehilangan identity konten. Kalau yang sebelumnya adalah identitas diri, kalau sekarang identity konten. Yang pada akhirnya audiens pun ada yang ngerasa kecewa. Kenapa sih lo mesti harus ikutan velocity? Kenapa sih harus ikutan ini itu gitu? Ini sebagai contoh aja ya, sebagai analogi supaya lo ngerti bahwa tidak semuanya bisa dilakukan ketika ada suatu hal yang viral. Jadi FOMO itu harus sesuai dengan topik yang kita bicarakan dari sejak awal. Oke, dari ketiga poin sebelumnya itu disebutin namanya fixed mindset. Jadi ketika orang-orang yang ngerasa ini adalah gifts dari Tuhan yang sudah dikasih ke gua dan gua hanya bisa berada di sana, yang pada akhirnya
lo nggak berkembang. Sebenarnya bukan nggak berkembang, lo cuman nggak tahu mapnya seperti apa. Lo cuman nggak tahu gimana sih caranya gue menggali potensi dalam diri gue. Karena setiap manusia itu bakal diberi kelebihan oleh Tuhan. Cuman masalahnya, bagaimana cara berpikir kita untuk mengembangkan potensi. Gue ambil salah satu pendapat dari Carol Dweck mengenai orang-orang yang sukses dengan cara berpikirnya. Jadi menurut Carol Dweck, dalam pola pikir tetap, siswa percaya bahwa kemampuan dasar, kecerdasan, dan bakat mereka hanyalah sifat-sifat yang tetap. Mereka memiliki sejumlah sifat tertentu dan hanya itu. Lalu tujuan mereka adalah untuk selalu terlihat pintar dan tidak pernah terlihat bodoh. Dalam pola pikir berkembang, siswa memahami bahwa bakat dan kemampuan mereka dapat dikembangkan melalui usaha, pengajaran yang baik, dan ketekunan. Dari sini lo bisa lihat kan, bahwa pemikiran yang berkembang itu bisa diasah dan potensi lo bisa dikembangkan. Dengan cara 3 poin ini yang bakal gue bahas sekarang. Oke, yang paling pertama adalah visi 5 tahun ke depan. Kenapa sih harus 5 tahun ke depan? Oke, biasanya orang-orang ketika mulai dewasa, mereka sulit menentukan tujuan hidupnya karena terlalu banyak mengkonsumsi informasi-informasi yang bikin mereka bingung. Contohnya saja, ketika lo terjun di sosial media, lo ingin menjadi seorang edukator, tapi lo nggak pernah tahu 2 tahun, 3 tahun ke depan mau ngambil apa, mau jadi siapa, mau bangun apa. Itu yang agak susah ya guys. Tidak semua orang bisa berpikir ke arah sana. Tetapi yang perlu dilakukan adalah lo coba renungkan deh. Lo renungkan, duduk baik-baik, lo ambil kertas sama pulpen sekarang. Lo coba tulis masalah lo hari ini apa aja. Misalnya lo kesulitan masalah ekonomi, lo sulit untuk bicara di depan kamera, lo kesulitan untuk mendapatkan ide, tapi gua pengen jadi pebisnis sukses di bidang. Nah ini bidangnya harus jelas. Jangan sampai lu pengen jadi pebisnis tapi masih rancu. Nah, kerancuan ini terjadi karena apa? Karena analisis ini belum selesai. Masalah lo apa, kebutuhan lo apa, kemauan lo apa. Nah, jadi lo bikin tujuan yang spesifik. Ketika gue pengen menjadi seorang pengusaha konveksi, itu step gue 5 tahun ke depan. Kan begitu guys, ya kan? Nah, 5 tahun ke depan gue pengen jadi pengusaha konveksi, udah tulis di situ. Nah, akhirnya lu bakal tahu, oh ternyata untuk dikenal sebagai pengusaha konveksi, gua harus apa? Nah, itu ya. Itu kan gua bahas nanti di step keduanya. Jadi, tujuan lo ke depan harus tahu dulu. Yang sederhana lagi, ketika lo ngonten, misalnya edukasi seputar affiliate marketing, yang lo pikirin mungkin gimana caranya jualan di TikTok, kemudian lo dapat duit, selesai urusan. Padahal masih ada tujuan yang lain, yaitu lo bisa jadi seller, lo bisa jadi motivator, lo bisa jadi mentor, lo juga bisa jadi pengusaha yang paham betul mengenai bagaimana cara berjualan yang baik di sosial media. Karena yang namanya konten kreator itu adalah melimpahkan semua kecerdasan lo semua, tingkat kreativitas lo semua ke dalam sebuah konten. Itu adalah hal yang paling sederhana yang bisa lo lakuin. Jadi lo bisa teknik journaling, lo bisa duduk sambil kontemplasi. Nah, itu yang paling mudah. Tetap lo harus tulis di atas kertas. Lo setiap pagi bangun harus ngeliat 5 tahun ke depan gue pengen jadi mentor berbakat dari affiliate marketing. 5 tahun ke depan gue pengen jadi pengusaha yang sukses di konveksi. 5 tahun ke depan gue pengen jadi kontraktor hebat yang dikenal seluruh negara di dunia. Itu akan menjadi semangat lo. Itu yang paling mudah dan paling sederhana. Jangan bilang lo nggak bisa juga. Kalau lo masih nggak bisa juga, berarti lo tonton lagi video ke belakang. Ternyata lo masih ada di step yang paling pertama. Yang kedua adalah reverse engineering system. Jadi ini menarik banget karena kita akan menculik potensi di masa depan untuk kita terapkan sekarang. Contoh, ketika tadi gue udah bahas 2 tahun ke depan gue pengen jadi pengusaha konveksi. Lalu langkah apa yang bakalan lo lakuin dari mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan? Atau shortnya di 3 bulan ke depan. Kalau gue pengen jadi pengusaha konveksi, berarti gua harus belajar yang namanya mesin obras, kemudian mesin pembuat kain lah atau apapun itulah ya, gua nggak nguasain ya. Atau mungkin lo juga sekarang harus mengerti cara memilih bahan yang tepat. Misalnya bahan kaos itu ada apa aja sih ya? Nah itu banyak banget. Atau gua ambil lagi yang sangat sederhana. Ketika lo ingin menjadi seorang mentor affiliate marketing, berarti lo akan ambil step apa nih di 3 bulan pertama? Yang jelas, pertama kali lo harus pinter bikin konten.
Yang kedua, lo harus pinter bikin scripting. Yang berikutnya, lo harus tahu gimana caranya riset produk trending. Yang keempatnya adalah lo harus bisa gimana caranya mempengaruhi psikologi audiens untuk mau beli produk tersebut. Berarti dalam 3 bulan ini gua bakal belajar caranya bikin skrip konten sampai video gua bisa tembus di, anggap aja yang sederhana, 10.000 views. Nggak usah deh gua muluk-muluk juta 2 juta views, kalau kebanyakan lah 10.000 views aja udah bagus. Ya kan di situ aja udah dikenal banyak orang gitu, guys. Berarti si algoritma sosial media sudah mengenal konten lu. Gitu kan. Jadi ini adalah cara kita untuk memulai langkah yang pertama. Nah, ketika lo udah ngerti di 3 bulan pertama, lo ambil jangka setahun ke depan gua mau ngapain untuk supaya dikenal orang sebagai mentor yang expert. Berarti lo harus belajar yang namanya teknik digital marketing, karena affiliate marketing itu akan dekat sekali dengan namanya pemasaran digital. Lo harus belajar digital marketing di Meta, di TikTok, di Google. Lo juga harus belajar copywriting. Lo juga harus belajar yang namanya gimana caranya editing video yang menarik. Kan begitu. Lo juga harus belajar bagaimana machine learning itu bekerja ketika kita mengiklankan sebuah produk di misalnya Meta, TikTok ataupun Google. Nah, ini step yang paling sederhana banget ya guys ya. Gua udah coba rangkum sederhana mungkin. Jadi yang pertama, langkah lo apa di 3 bulan ke depan. Nah, setelah lo ketemu pencapaian itu, baru 3 bulan kemudian tuh mau ngambil langkah apa lagi, dan kemudian setahun ke depan apa lagi, sampai lo benar-benar jadi orang di tahun kedua. Ini misal aja ya, ini sebuah analogi. Jadi itu semua akan kembali ke cara lo bagaimana menuangkannya dalam sebuah tulisan. Yang terakhir adalah membangun sebuah jembatan menuju masa depan. Setelah kita bahas tadi, kompas yang pertama adalah lo bakal jadi apa 5 tahun ke depan. Kemudian langkah apa yang bakal lo lakuin di 3 bulan ke depan. Dan sekarang adalah membangun jembatan. Banyak orang ketika membangun jembatan ini tidak kuat. Kenapa? Karena fondasinya tidak kokoh. Ketika lo terjadi guncangan di tengah-tengah, anggap aja ada yang viral. Lo coba riding the wave. Dan kemudian juga lo coba cari shortcut buat bisa dikenal banyak orang. Itu akan ngancurin fondasi lo. Ketika lo ingin dikenal sebagai mentor affiliate marketing, kemudian lo ikut-ikutan tren yang nggak sesuai dengan topik lo, nah itu yang jadi masalah. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah ikut-ikutan tren yang tidak berhubungan dengan topik yang lo bahas. Yang keduanya adalah konsistensi is the key. Konsistensi ini bukan hanya sekedar kita posting tiap hari, tapi lo bisa analisa datanya gimana. Kemudian ketika konten gue nih stuck di 200, lo lihat dong. Lo lihat analitiknya, ini penonton berarti di hook ke berapa detik. Lo ngelihat, oh ternyata konten gua yang naik ini muncul dari kolom pencarian. Oh, konten gua yang naik ini ternyata direkomendasikan oleh sistem si sosial media itu sendiri. Kemampuan ini susah banget dimiliki oleh pemula karena mindsetnya sendiri. Terlalu ingin viral cepat-cepat, kebalat viral. Ngerasa trending dikit, lo ikutan. Terus tiba-tiba lo bikin konten prank yang ujung-ujungnya bermasalah gitu kan. Sementara value dalam diri lo aja belum tergali gitu. Jadi banyaknya follower itu nanti lo bakal kelihatan. Kebayangkan nggak? Kalau lo sekarang punya follower 1 juta, lo mau apain tuh follower? Mau jadi pajangan doang? Nggak mungkin dong. Kalau gue pribadi punya follower 1 juta, semuanya loyal, ya gue tawarin barang. Ya kan? Barang itu yang bervalue buat mereka, kebutuhan mereka gitu. Bagaimana conversion menjadi sebuah penjualan? Dari 1 juta, 1% itu lumayan. Ya kan? Udah 10.000 penjualan gitu. Lo kita ambil studi kasus deh. Lo lihat pernah Civil May pernah jualan parfum dengan jumlah follower 32 juta, penontonnya saat live 32.000. Dan ternyata dalam sekian menit udah habis. Bayangin, gila nggak tuh? Itu yang namanya bisa memanfaatkan audiens menjadi sales gitu. Tapi yang jelas di sini lo harus tahu dulu fondasinya, yaitu memberikan nilai kepada mereka. Kalau lo belum nonton konten gue yang kemarin, boleh cari di belakang ya guys, karena baru kemarin banget gue angkat. Nah ini penting banget gitu ya. Jadi 3 poin ini tuh harus dimiliki oleh calon kreator-kreator yang smart ketika mau berkarya di sosial media. Oke, ternyata kesimpulannya adalah jadi jauh-jauhlah dari yang namanya fixed mindset, karena lo selalu kelihatan pinter tapi ternyata lo tuh nggak ada punya apa-apa karena nggak bisa menggali potensi yang ada dalam diri lo.
Jadi itu adalah roadmap ketika lo ingin ngonten sosial media dan mendatangkan penjualan atau mendatangkan nilai di kemudian hari, dan bahkan lo nggak pernah terpikirkan bagaimana ketika seorang influencer itu sukses kemudian bisa memberikan nilai, dan sehingga ketika dia membangun bisnis malah fans-fansnya lah yang banyak datang ke tempatnya. Karena begini, kedekatan antara audiens dengan si kreatornya itu akan sangat kuat sekali. Karena lo tahu kan kultur di kita ketika udah suka sama orang itu gelap mata. Believe it or not. Tapi sekalinya kecewa ya udah hancur semuanya. Nah, makanya lo perlu menjaga semuanya dengan norma-norma dan budaya yang sesuai di negara kita. Jadi lo nggak bisa nyepelein yang namanya norma dan budaya. Dan yang paling terutama adalah mulai sekarang coba investasiin waktu untuk belajar hal-hal yang baru. Karena pentingnya sebuah pendidikan di era digital yang nyaris tanpa filter ini akan membuat kalian mengkonsumsi hal-hal yang bisa bikin dopamin booster kalian berlebihan sehingga pada akhirnya susah untuk berkembang. Oke, jadi nggak panjang-panjang, segini aja. Jika dirasa kontennya bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman semua. Drop di kolom komentar jika ada pertanyaan. Mari kita diskusi. Salam smart audion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.